Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudariku semua dalam keadaan baik ya, diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema nasihat hikmat yang mendewasakan kerohanian kita. Ya, diambil dari Amsal 13 ayat 13 sampai 15 saja. Dalam kitab Amsal, saudaraku, saudariku, Bapak Ibu, kita mendapatkan pengajaran bagaimana aspek kehidupan manusia yang dipenuhi dengan hikmat, kebijaksanaan dari kebenaran firman Tuhan yang mendatangkan kedewasaan rohani dan hidup yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Haleluya. Nah, pada saat ini saudaraku, dari Amsal pasal yang ke-13 ayat 13 sampai 15 saja, saya ingin membagikan saudaraku 3 kebenaran nasihat hikmat yang mendatangkan berkat dari Tuhan. Yang pertama saudaraku, nasihat hikmat, jangan meremehkan firman Tuhan. Jangan meremehkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ya, kepada perintah yaitu firman Tuhan, akan menerima balasan, ya, pastinya balasan berkat dari Tuhan. Nah, saudaraku, kata firman dan perintah di sini menunjukkan kepada firman Tuhan atau hukum Tuhan yang harus kita taati, yang harus kita perhatikan, dan bahkan yang harus kita lakukan, saudaraku, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang meremehkan firman Tuhan, saudaraku, yang menganggap enteng firman Tuhan, menghina firman Tuhan bahkan, atau yang tidak taat kepada firman Tuhan atau perintah Tuhan, akan menanggung akibatnya. Kenapa saudaraku? Karena kebodohannya sendiri. Tetapi orang-orang yang tidak meremehkan firman Tuhan tapi mentaati firman Tuhan dan perintah Tuhan yang ditulis saudaraku di dalam Alkitab, hidupnya akan menerima balasan dan berkat-berkat dari Tuhan. Amin ya. Jangan kita meremehkan firman Tuhan, saudaraku, jangan. Nasihat yang kedua yang boleh kita pelajari pada saat ini, nasihat hikmat, adalah ajaran orang bijaksana adalah sumber kehidupan. Ya, ditulis dalam Amsal 13 ayat 14, firman Tuhan berkata, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Oh, saudaraku, jadi ayat ini mau mengajarkan kepada kita nasihat hikmat, ajaran atau nasihat dari orang-orang yang bijaksana, saudaraku, dari hamba-hamba Tuhan, dari orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, adalah sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan dalam aspek kehidupan, seluruh aspek kehidupan kita, baik aspek moral, saudaraku, aspek spiritual, aspek sosial, etika, dan lain-lain. Nasihat dari orang-orang bijaksana, saudara, orang bijaksana adalah sumber kehidupan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita, saudara, terhindar dari jerat-jerat maut yang berbahaya yang dipasang oleh iblis, oleh godaan dunia ini. Supaya kita terlepas, saudaraku, dari kehidupan yang dipenuhi dengan banyak masalah, banyak problem. Karena itu, saudaraku, dengarkan ajaran orang bijaksana, nasihat orang bijaksana, hamba-hamba Tuhan. Saudaraku ya, dengarkan nasihatnya supaya kita dikuatkan. Itulah sumber kehidupan bagi kita, sehingga kita terhindar, kata firman Tuhan, dari jerat-jerat maut, jerat-jerat iblis, jerat-jerat dunia, godaan dunia, saudaraku, dan juga masalah-masalah kehidupan, problema kehidupan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudaraku, nasihat hikmat adalah akal budi yang baik mendatangkan berkat kasih karunia. Selanjutnya Amsal 13 ayat 15 berkata, akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Nah, saudara, apa maksudnya akal budi dan karunia di sini, saudaraku? Ini menjelaskan istilah dari moral yang baik, saudaraku.
yang muncul sebagai hasil dari ketaatan, kesungguhan, dan kita mau patuh kepada firman Tuhan, perintah Tuhan. Orang-orang yang dapat menerima nasihat hikmat dari kebenaran firman Tuhan akan menjadi orang-orang yang berakal budi, orang-orang yang bijaksana, orang yang punya moral yang baik, saudaraku. Dan ini akan mendatangkan berkat kasih karunia dari Allah. Amin ya. Hal ini berbeda dengan jalan pengkhianat-pengkhianat, saudaraku, yang sikap dan perilakunya jahat dan yang sangat sulit diubah oleh karena kekerasan hati mereka, oleh karena keras kepala mereka yang tidak mau mendengar nasihat firman Tuhan, ya, bahkan menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Dan bila mereka tidak mau berubah, saudaraku, kepada jalan yang benar sesuai firman Tuhan, jalan hidup para pengkhianat ini akan mencelakakan kehidupan mereka sendiri, karena apa yang ditabur akan dituai, saudaraku. Jadi saudaraku, marilah kita taati nasihat hikmat. Ada 3 kebenaran dari Amsal 13 ayat 13 sampai 15 yang mendewasakan rohani kita dan yang mendatangkan berkat Tuhan, saudaraku, dari nasihat hikmat, ya. Yang pertama, nasihat hikmat yang pertama, jangan meremehkan firman Tuhan. Jangan meremehkan firman Tuhan, saudaraku. Hati-hati ya. Kita harus menghormati firman Tuhan, merenungkan, ya, membaca, merenungkan, menghafal, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan diberkati. Dan yang kedua, saudaraku, ajaran orang bijaksana adalah sumber kehidupan. Karena itu, saudaraku, bila kita bertemu, ya, dengan orang bijaksana, dengan hamba-hamba Tuhan, penasehat-penasehat kita yang sungguh mereka belajar firman Tuhan, saudaraku, kita dengarkan nasihatnya. Itu adalah sumber kehidupan, saudaraku, supaya kita diberkati. Dan yang ketiga, akal budi yang baik mendatangkan berkat kasih karunia. Akal budi yang baik, saudaraku, terjadi kalau kita dipimpin, dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, saudaraku, berkata begini: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya, yang hobinya, saudaraku, ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Mari, saudaraku, kita ikuti nasihat dari firman Tuhan, supaya hidup kita diberkati dan berhasil dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau mengikuti nasihat hikmat Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan. Dan kami mau melakukan kebenaran firman-Mu itu, sehingga hidup kami diberkati. Berkati kami semua yang mendengar, melihat Pouring Spirit ini. Apapun pergumulan kami, Tuhan kuatkan kami. Angkat setiap masalah, problema, pergumulan kami. Gantikan dengan sukacita. Dan kami mau setia, dan kami tidak meremehkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang, ya, kepada keluarga kita, teman, siapapun juga. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.